Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pelajarannya. Untuk sejarah, ini adalah perjuangan melawan penjajahan Jepang, utamanya pada persekitaran tahun 1945 ya, tentunya antara pada saat Perang Dunia Kedua sampai dengan akhir dari Perang Dunia Kedua. Kalau akhir dari Perang Dunia Kedua kan jelas saat bom atom dari Amerika Serikat itu dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada persekitaran 9 dan 12 Agustus 1945, yang kemudian disambut oleh proklamasi kita yang berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita langsung saja untuk yang pertanyaan pertama. Pendudukan Jepang memicu berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Perlawanan terbesar terhadap pendudukan dilakukan oleh jelas itu perlawanan peta yang terjadi di Blitar yang dipimpin oleh Sudanko Supriyadi. Ya, dipimpin oleh Sudanko Supriyadi. Nah, ini yang masih menjadi misteri ya sampai dengan saat ini, yang namanya tempat pemakaman Sudanko Supriyadi itu masih menjadi misteri. Belum ada atau belum pernah ada diketemukan mengenai pemakaman dari Supriyadi ini. Seperti itu. Bahkan dulu sempat ada orang ya tahun berapa gitu, ada yang mengaku-ngaku dia sebagai Supriyadi. Itu bisa kalian cross check di YouTube atau di Google ya. Itu ada itu yang sampai mengaku-ngaku seperti itu. Padahal itu kan tentunya berlangsungnya pada tahun zaman kemerdekaan itu kan 1945 kan. Kalau misalkan diukur sampai dengan saat ini kan udah berapa itu usianya semestinya. Oke, kita lanjut. Jadi jawaban tadi yang nomor 1 adalah yang E. Berikutnya, selama masa pendudukan Jepang, perjuangan secara kooperatif dilakukan oleh tokoh-tokoh nasionalis yang duduk di lembaga-lembaga penting bentukan Jepang. Melalui lembaga-lembaga ini mereka menggalang persatuan untuk meraih kemerdekaan. Melalui putra misalnya Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur membangun dan membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang sempat luntur karena tekanan yang kuat dari pemerintahan militer Jepang. Demikian juga melalui berbagai kesatuan pemuda yang berhasil dibentuk Jepang seperti Seinendan, Barisan Polisi ke Pemuda, Keibodan, Barisan Pembantu Polisi, dan Fujinkai, Barisan Wanita. Hal itu mereka lakukan secara langsung melalui rapat-rapat bersama rakyat ataupun secara tidak langsung melalui media massa milik Jepang. Pernyataan berikut yang sesuai dengan teks tersebut adalah, kita lihat, kita analisa satu persatu. Persatuan nasional terbentuk terutama melalui lembaga-lembaga bentukan Jepang. Ini bisa dikatakan benar. Jadi cikal bakal lembaga-lembaga yang bersifat nasional itu sebenarnya diawali oleh atau diinisiasi oleh Jepang. Jadi pernyataan yang ini benar, tapi apakah sesuai dengan ini? Tidak, ya. Kemudian B, nasionalisme pemuda pada masa Hindia Belanda lebih kuat daripada pada masa pendudukan Jepang. Itu juga salah. C, aktivitas politik Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur tidak diawasi oleh Jepang. Itu juga salah. Karena di sini ditekankan karena tekanan yang kuat dari pemerintahan militer Jepang. Kalau ada tekanan itu mesti ada intervensi. Intervensinya diantaranya apa? Yaitu tadi diawasi. Jadi setiap pergerakannya Jepang itu tahu. Seperti itu. Jadi ini juga tidak sesuai ya. Kemudian yang D, tokoh-tokoh pergerakan memanfaatkan lembaga-lembaga bentukan Jepang untuk mengasah nasionalisme pemuda. Nah, ini yang lebih tepat. Ya.
Tokoh-tokohnya tadi disebutkan memanfaatkan lembaga-lembaga bentukan Jepang untuk mengasah nasionalisme pemuda. Seperti contohnya apa? Contohnya Jepang itu sendiri. Jepang itu walaupun mungkin mereka adalah penjajah bertangan besi ya, atau berdarah dingin ya. Tapi coba lihat perlakuan mereka terhadap bahasa Indonesia. Mereka menggunakan bahasa Indonesia itu sebagai alat komunikasi nasional. Seperti itu. Jadi antar wilayah di Nusantara ya, di Indonesia itu menggunakan bahasa Indonesia. Bukan seperti halnya memaksakan penjajah-penjajah yang lain. Seperti itu. Yang D, dimungkinkan benar Jepang mengizinkan tokoh-tokoh nasional untuk menanamkan benih-benih nasionalisme ke dalam diri pemuda. Itu bukan. Jadi yang lebih tepat adalah yang D. A ini tadi hampir benar. Tapi yang lebih tepat adalah yang D. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga ya. Jika Soekarno dan Hatta menjalin kerjasama dengan Jepang, Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah anti-fasis. Syahrir yakin Jepang tidak mungkin memenangi perang. Oleh karena itu, menurutnya kaum pergerakan mesti menyiapkan diri untuk merebut kemerdekaan di saat yang tepat. Simpul-simpul jaringan gerakan bawah tanah kelompok Syahrir adalah kader-kader PNI baru yang tetap meneruskan pergerakan serta kader-kader muda, yakni para mahasiswa progresif. Pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah, kita coba teliti, Jepang bersifat represif terhadap golongan tua, bukan. Syahrir itu golongan muda. Kemudian B, golongan muda memilih jalan non-kooperatif terhadap Jepang. Nah, ini yang lebih tepat. Karena apa? Golongan mudanya itu diwakili oleh Syahrir. Sedangkan Syahrir itu membangun jaringan gerakan bawah tanah anti-fasis yang bersifat non-kooperatif. Jadi kalau Soekarno-Hatta itu kecenderungannya mereka berjuangnya itu secara diplomasi maksudnya. Jadi perjuangannya lebih kooperatif. Jadi bisa diajak kerjasama, bisa diajak ngomong di meja perundingan. Itu tipikal perjuangan Soekarno-Hatta. Nah, bedanya dengan Syahrir yang lebih muda, mereka lebih non kooperatif. Kecenderungannya lebih radikal dengan pembentukan jaringan gerakan bawah tanah. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang B. Kemudian yang nomor 4. Kedudukan Jepang semakin terdesak oleh sekutu pada pertengahan tahun 1944. Pada kesempatan ini Jepang berencana mewujudkan janjinya memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dengan mengumumkan dibentuknya, mudah sekali, BPUPKI. Bahasa Indonesianya Dokuritsu Junbi Kosakai. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya, BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Tujuan utamanya pembentukan lembaga ini adalah, ini mudah ya, untuk mempersiapkan. Intinya adalah untuk mempersiapkan pemindahan kekuasaan, kan seperti itu. Coba kita selidiki. A. Menyelidiki berbagai hal yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara merdeka. Dimungkinkan benar. Merumuskan kewajiban Indonesia agar diberi kemerdekaan oleh Jepang. Bukan ya. C. Menetapkan waktu yang tepat bagi pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bukan. Jepang itu merencanakan tanggal 24 Agustus, tapi kenyataannya kita mempercepat, yaitu 17 Agustus. D itu juga salah. Menyelidiki kekayaan sosio-religius Indonesia sebagai dasar Indonesia merdeka, itu juga bukan. Mengusahakan kesatuan rakyat Indonesia dalam rangka mengisi kemerdekaan, ini juga bukan. Boro-boro mengusahakan kesatuan rakyat Indonesia, ya, adanya juga malah diminta untuk membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Seperti itu. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah bagaimana mempersiapkan segala sesuatu dalam pembentukan negara merdeka.
Jadi jawaban nomor 5 adalah yang A. Berikutnya, Jepang berjanji memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini memperlihatkan bahwa, nah, ini tanpa melihat jawaban ya, kita mestinya bisa berpendapat. Kita memajukan hari kemerdekaan kita pada 17 Agustus itu agar apa? Bahwa legitimasi kemerdekaan kita itu diperoleh dengan perjuangan kita, bukan oleh pemberian Jepang yang akan diberikan pada tanggal 24 Agustus. Nah, itu pesan pentingnya. Jadi, kekuatan hukumnya atau dasar hukumnya atau legitimasinya itu lebih kuat 17 Agustus oleh kita sendiri, bukan pemberian penjajah. Jadi, kita bisa analisa jawaban yang mendekati pendapat itu tadi ya, mestinya adalah kemerdekaan bangsa Indonesia bukan pemberian Jepang. Jadi jawaban yang 6 adalah jelas yang C. 7. Pada sidang pertama BPUPKI, setelah melalui proses panjang dan dengan menimbang berbagai usulan baik dari Mr. Muhammad Yamin dan Profesor Dr. Supomo dan Insinyur Soekarno pada hari terakhir sidang 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan 5 rumusan dasar negara. Itulah sebabnya bangsa Indonesia memperingati tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya jelas Pancasila. Tidak perlu dibahas lagi. Setiap tahun kita memperingatinya. 8. Jepang mendirikan Keimin Bunkei Shidoso dengan tujuan, Keimin Bunkei Shidoso itu adalah pusat kebudayaan untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan seniman agar mendukung kepentingan Jepang. Nah, mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat adalah yang kalau Keimin Bunkei Shidoso tadi kan seniman ya, agar mendukung Jepang. Nah, usaha seniman untuk mendukung Jepang itu tentunya dengan apa? Dengan propaganda. Jadi mendukung kegiatan propaganda Jepang, yaitu yang C. Berikut ini yang bukan termasuk dampak dari pendudukan Jepang dalam bidang ekonomi. Kita lihat ekonomi ya. Kebijakan self-sufficient, kemandirian. Ini masalah ekonomi. Menyita aset-aset ekonomi. Jelas ekonomi. Terbentuknya stratifikasi dalam masyarakat. Nah, stratifikasi masyarakat itu maksudnya adalah mengenai penggolongan-penggolongan di dalam masyarakat. Jadi kalau di dalam zaman Jepang itu kan ada golongan Jepang, itu paling yang teratas. Kemudian golongan Bumi Putra. Kemudian golongan masyarakat timur. Mungkin masyarakat Melayu atau bahkan masyarakat penjajah. Nah, itu maksudnya yang dinamakan dengan stratifikasi, penggolongan atau pengelompokan jenis-jenis masyarakat. Nah, ini tentu bukan ekonomi. Ya kan? Ini lebih ke sosial budaya, stratifikasi itu. Pengawasan ini bidang ekonomi, setoran wajib kerja paksa itu juga bidang ekonomi. Jadi 9 jawabannya adalah yang C. Berikutnya yang terakhir 10. Dampak positif dari pendudukan Jepang diantaranya adalah berkembangnya bahasa Indonesia yang faktor penyebabnya ditunjukkan oleh nomor tentu 1. Digunakannya bahasa Indonesia dalam komunikasi atau Jepang mewajibkan rakyat menggunakan bahasa Indonesia. Ini benar. 2. Larangan penggunaan bahasa Belanda. Ini juga benar. 3. Mempermudah komunikasi dengan orang Indonesia untuk propaganda. Serangga. Mempermudah komunikasi dengan orang Indonesia untuk propaganda. Nah, ini kalau kita
analisa ya, yang merupakan dampak positifnya itu adalah 1 dan 2. Kalau mempermudah komunikasi dengan orang Indonesia untuk propaganda dengan menggunakan bahasa Indonesia, itu dampak negatif, ya kan? Ini bukan dampak positif 3 itu, tapi dampak negatif dari berkembangnya bahasa Indonesia. Karena antara Jepang yang bisa berkomunikasi dengan bangsa Indonesia, dia dengan mudahnya mempropaganda antara masyarakat satu dengan masyarakat lain dengan kemudahan komunikasi, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi 3 ini tidak termasuk, ya. Nah, kalau dianalisa, kalau pilihan 1, 2 jelas benar, di sini nggak ada ini. Yang ada cuma 1, 2, 3. Seperti itu. Oke, gitu ya. Silahkan kalian berpendapat. Coba 4. Bahasa Jepang masih serumpun dengan bahasa Indonesia. Bukan. Bahasa Indonesia sangat demokratis karena membedakan tingkatan pemakaiannya. Tidak. Kalau bahasa Indonesia itu malah tidak ada tingkatannya. Beda dengan bahasa Indonesia. Beda dengan bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa itu ada tingkatannya. Ada ngoko, ada ngoko alus, ada kromo, ada kromo inggil. Nah, itu ada tingkatannya, ada levelnya, ada stratanya. Tapi kalau bahasa Indonesia itu tidak ada perbedaan tingkatan. Oke, gitu ya. Jadi nomor 10 ini tidak ada jawaban, tapi kalau kita diminta untuk mengevaluasi, dampak positifnya adalah jelas nomor 1 dan nomor 2. Oke, gitu saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.